Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Pak. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan, siapa Liv yang bertugas hari ini? Hari ini saya dulu, Pak. Siap, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita meminta keberkahan kepada Allah SWT. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Alif. Izin ya, saya share screen untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana teknik membentuk varietas hibrida. Kalian sudah tahu kan varietas hibrida itu apa? Apa itu varietas hibrida? Perselangan antar tetua, Kak. Tetuanya apa? Tetua yang bagaimana? Natasha, silakan lanjutkan. Tetua yang bagaimana? Tetua yang benar-benar murni gitu, Pak, maksudnya. Iya, betul. Jadi tetuanya harus dalam keadaan atau merupakan galur murni. Ya. Jadi tetuanya harus galur murni. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajar bagaimana menseleksi untuk membentuk galur murni atau membentuk varietas non-hibrida, sekarang kita belajarnya fokus ke hibridanya saja. Pertanyaan saya selanjutnya, kan saya selalu bilang varietas itu ada dua, ada varietas hibrida dan varietas non-hibrida. Nah, untuk varietas non-hibrida pada tanaman menyerbuk sendiri, nama varietasnya apa? Apa nama varietas? Kan ada varietas hibrida dan varietas non-hibrida. Nah, pada tanaman menyerbuk sendiri, apa jenis varietas non-hibrida itu? Dua kata, ada huruf G awalnya. Kata kedua hurufnya M. Varietas apa? G sama M. Galur murni, Pak. Iya. Galur murni siapa tadi itu? Kalian kalau menjawab ingatkan saya ya. Nadila, Pak. Gila. Nah, selalu yang kedua, tadi kan itu untuk tanaman menyerbuk sendiri. Kalau tanaman menyerbuk sindang, apa nama varietas non-hibrida? Varietas awalnya B. Varietas apa? Varietas
Apa? Bersari bebas. Bersari bebas. Jadi jangan lupa ya, varietas itu ada dua. Ada varietas hibrida, itu berlaku pada dua tipe penyerbukan. Mau dia silang, mau sendiri, ya hibrida namanya. Kalau hasil persilangan antara dua tetua galur murni. Ya. Nah, yang kedua ada varietas non hibrida, tapi istilahnya atau penamaannya berbeda. Ketika di tanaman menyerbuk sendiri namanya varietas apa? Galur murni. Ya. Kalau dia tanaman menyerbuk silang namanya varietas Bersari bebas. bersari bebas. Nah, udah paham ya? Jadi jangan salah lagi. Oke? Baik, Pak. Nah, saya lanjut kompetensinya. Kalian nanti tahu dan mampu menjelaskan teknik pembentukan varietas hibrida. Tentu indikatornya kalian nanti tepat dalam menjelaskan. Seperti yang disampaikan oleh Natasha tadi, hibrida itu adalah generasi pertama hasil persilangan dua atau lebih tetua galur murni. Ini kata kuncinya. Jadi kalau kalian menyilangkan yang bukan galur murni, lalu turunannya itu berarti bukan hibrida. Makanya nggak tahu nih kelas ini apa bukan. Saya suka tanya ke kalian untuk praktikum menanam varietas apa. Kalau hibrida sama hibrida, terus lalu kalian apa namanya ya kalian silangin, ya kemungkinan itu masih ada apa namanya segregasi nanti. Lalu keunggulannya yaitu berkaitan dengan heterosis. Ada yang tahu heterosis atau sudah pernah apa itu heterosis? Apa itu heterosis? Tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kenapa lama sekali ini menjawabnya? Apa delay ya suara saya? Suara saya delay? Tidak, Pak. Input, Pak. Oh, iya saya lagi di kampus soalnya. Mohon maaf ya. Jadi nanti heterosis kita jelaskan nanti hingga kalian paham. Jadi hibrida itu berkaitan dengan heterosis ya, suatu sifat nanti yang berhubungan dengan keunggulan hibrida. Lalu benih hibrida harus disediakan melalui persilangan antar tetua. Nah, inilah yang membuat harga hibrida itu jauh lebih mahal dibandingkan varietas biasa karena kita nggak bisa, harus disilangkan. Makanya varietas hibrida itu jadi lebih mahal. Tidak ada cara lain gitu. Membentuk varietas hibrida itu ya karena harus persilangan dua tetua galur murni ya berarti memang harus disilangkan, nggak bisa tanam panen langsung dapat benih, nggak bisa gitu, harus silangkan. Makanya ini yang membuat hibrida lebih mahal. Jadi awalnya dulu ini berbicara konteksnya tanaman jagung ya. Dulu itu belum memberikan keuntungan kalau varietas hibrida karena ini disebabkan oleh tidak banyak galur-galur baik yang tidak berproduksi sehingga produksinya tidak lebih baik dari OPV. OPV ini apa? Varietas apa OPV ini? Kalau istilah OPV. Varietas itu kan cuma ada dua, hibrida, non hibrida. Nah, saya tulis di sini OPV. Apa itu? Hibrid.
No. Jadi kalau saya bilang OPV itu sama dengan varietas bersari bebas. OPV ini singkatan dari Open Pollinated Variety, varietas bersari bebas. Jadi kalau saya tulis OPV itu pada jagung berarti varietas non hibrida atau varietas bersari bebas. Paham ya? Bersari bebas. Paham, Pak. Oke, nah yang kedua terjadi inbreeding depression. Pernah dengar istilah inbreeding depression? Udah banyak nih, makanya di awal pertemuan kan saya suruh biasanya ada tugas mencari istilah-istilah. Itu di genetika ya? Apa di pemulihan juga ada tugas itu? Nggak ada ya? Inbreeding depression apa? Pernah dengar? Perkawinan Depresi saudara. perkawinan kerabat, Pak. Ya, inbreeding depression itu bukan berarti artinya perkawinan saudara itu, tapi akibat dari perkawinan saudara atau kerabat yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas. Jadi saya perbaiki sedikit ya, Natasha dan Daniel, bukan berarti kalau inbreedingnya saja iya maknanya itu, tapi ada depression kan di belakangnya. Jadi inbreeding depression itu merupakan penurunan kualitas suatu tanaman karena konteksnya kita sekarang tanaman yang terjadi akibat perkawinan dengan kerabat dekat atau dengan keluarga. Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi karena jagung ini kalau di serving terus dia bakal inbreeding depression, makanya terjadi penurunan kualitas. Salah satunya panjang tongkol. Yang awalnya tongkolnya bisa 30 cm, karena di serving berkali-kali, berkumpullah gen-gen yang tidak diinginkan, panjang tongkolnya jadi misalkan setengahnya tinggal 15 cm. Nah inilah karena tongkolnya kecil, tentu benih yang dihasilkan juga kecil kan? Tuh, yang selanjutnya yaitu perlu banyak tenaga kerja untuk mengerjakan polinasi dengan tangan. Nah, yang teman-teman ke rumah saya, yang praktikumnya siapa ya kelas ini tuh? Trifosa. Nah, saya ingat Trifosa ke rumah saya tuh. Siapa lagi? Alif ya? Alif ke rumah saya juga. Benar nggak, Alif? Bukan, Pak. Bukan. Farel, Pak. Farel ya? Nilawati. Nah, saya ingat kalau Nilawati. Terus siapa lagi? Lupa saya. Siapa lagi yang ke rumah saya waktu itu? Saya, Pak. What's your name? Saya itu. Ya. Nadila. Nah, kebayang kan teman-teman yang menyilangkan langsung butuh satu bunga saja butuh berapa lama? Bayang kan repotnya? Ya? Iya, Pak. Nah, makanya selain itu jadi tidak komersil, ya tidak banyak untungnya, karena banyak tenaga kerja yang diperlukan, karena polinasinya manual. Nah, di sekarang kita nanti mempelajari bagaimana mengakali permasalahan-permasalahan ini. Jadi, biar kalau permasalahan 3 ini dapat diatasi, dia akan menguntungkan secara komersil, seperti sekarang. Nah, itu F1 yang kecil-kecil, sungguh menyulitkan, lalu presentasi perkembangannya lebih rendah dibandingkan varietas bersari bebas. Lalu si John tahun 1918 membawakan persilangan mengemukakan persilangan ganda atau double cross, yaitu hibrida yang dibentuk melalui persilangan 2 hibrida. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia hibrida pertama, ini galur murni ya, galur murni A, galur murni B, yang sudah terjadi inbreeding depression, tongkolnya kecil-kecil, disilangkan, dipanen kan benih A, dipanen benih C, ditanam. Nah, dia kan langsung maksimal tuh hasilnya. Nah, tongkolnya yang awalnya kecil jadi besar-besar. Nah, tongkol besar, silang tongkol besar itu dapat lagi turunan hasil F1AB silang F1CD. Jadi
Ini konsep pada jagung ya. Ini konteksnya pada jagung. Nah, dihasilkanlah hibrida yang maksimal. Itu untuk permasalahan jumlah benih yang didapat. Selesai satu permasalahan, misalkan. Lalu lanjut ke prosedurnya. Kita terlebih dulu membentuk galur murni. Caranya bisa berasal dari jagung bersari bebas, lalu dipilih yang superior, lalu yang sesuai yang kita inginkan ya. Lalu ditanam mengikuti metode ear to row. Ya, dipilih mengikuti metode ear to row. Yang superior dipilih dan disalving, diulang berkali-kali hingga 6 sampai 7 generasi hingga tanamannya terjadi inbreeding depression. Lalu tanaman yang terseleksi ditanam, kalau ini ya, ini teknis apanya, prosedurnya. Kalau tadi kan baru penjelasannya saja, sekarang terkait prosedurnya. Ditanam dalam barisan berjarak kurang lebih 30 cm. Dalam satu baris boleh 20 sampai 30 tanaman jagung. Lalu seleksi dilakukan antar atau dalam tanaman, yaitu yang terbaik dari barisan terbaik diseleksi untuk disalving. Setelah beberapa kali salving, maka tanaman akan menjadi makin lemah atau terjadi inbreeding depression. Tanamannya akan semakin seragam, tetapi yang tidak, maksudnya terlalu parah inbreedingnya tidak perlu dipilih inbreeding depression. Seleksi sampai 5-6 generasi, tanaman dalam satu galur akan nampak serupa, tetapi dengan galur lain akan terlihat berbeda. Lalu kita evaluasi galur murninya, bisa dengan uji silang puncak atau uji keturunan top cross. Ini digunakan pengujinya adalah varietas berseri bebas. Lalu dilihat F1-nya bagaimana. Nah, kalau udah tahu hasilnya, DGU-nya bagaimana, lalu itu yang dijadikan sebagai tetua galur murni sebagai persilangan pembentukan hibrida. Selain itu, udah dapat dilanjutkan dengan menguji daya gabung umum dan khususnya menggunakan metode silang dialel. Hasil pengujian menunjukkan kemampuan sebagian kombinasi penghasil hibrida. Uji DGU dan GGK ini menggunakan metode dialel cross yang dikembangkan oleh Heyman dan Griffin serta Gilbert. Pengujian dilakukan untuk memilih ya atau membuat persilangan yang mungkin di antara galur-galur terpilih, lalu dievaluasi turunannya. Jadi nanti dilihat kalau dia gak bagus di semua persilangan, berarti dia DGU-nya tinggi. Tapi kalau DGK-nya yang bagus, dia hanya bagus pada satu persilangan saja. Masuk ke heterosis. Heterosis itu kalau secara pengertian fenomena yang menunjukkan bahwa F1 mempunyai figur fertilitas yang lebih baik daripada kedua atau rata-rata dari ketuanya. Kalau dihitung secara kuantitatif, nilai suatu sifat hibrida yang melebihi rata-rata dari kedua tetuanya. Kira-kira kalau dari baca sini saja sudah paham belum? Sudah paham belum? Belum, Pak. Ya, dilihat saja nilai hibridanya. Kalau lebih dari rata-rata tetuannya, kedua tetuannya, berarti dia lebih itu sifat itu heterosis. Atau mungkin saya analogikan ini kali ya. Daniel bersedia ya, jadi contoh ya Daniel ya. Daniel. Iya, Pak. Nah, yang perlu saya tahu dari Daniel, tinggi Daniel berapa? 172, Pak. Nah, tinggi Daniel itu 172. Silahkan dicatat dulu. Tinggi Daniel 172. Tinggi ayah Daniel berapa? Berapa? 170. Lebih rendah dari Daniel berarti. Iya. Nah, rata-rata ibu
Ibu berapa tingginya? Kalau kurang lebih kayaknya 160-an, 165 di atas lah, Pak. 165 anggap ya. Bukan ini ya, kita kan hanya contoh. Jadi Ya. tinggi Daniel itu 172. Bapaknya 170, mamanya 165. Nah, dari angka itu ya tinggal dihitung nilai Daniel 172 tadi dibandingkan rata-rata kedua orang tuanya. 170 tambah 165 bagi 2 berapa? Coba cari. Satu siapapun. 167,5, Pak. Nah, 167,5 dibandingkan dengan Daniel. Daniel kan berarti hibridanya kan? Kalau kita bicara konteksnya hibrida sama turunannya. Daniel 172. Rata-rata kedua orang tuanya adalah 167,5. Itu melebihi apa enggak Enggak, Pak. hibridanya? Hibridanya atau Danielnya? Hibridanya lebih. Lebih kan? Pak. Melebihi Lebih. kan? Berarti tinggi Daniel itu memiliki sifat heterosis. Karena tinggi Daniel yang 172 tadi lebih dibandingkan dengan 167,5 rata-rata dari tinggi kedua tetuanya. Berarti tinggi Daniel ada sifat heterosis. Sampai sini paham? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke, paham ya? Beneran ya? Begitu Iya, Pak. juga nanti di tanaman. Misalkan, kita kan lagi bicara jagung nih, karena kan hibrida itu lebih sering digunakan pada jagung. Misalkan panjang tongkol hibridanya 30 cm. Terus tetuanya ada yang 25, ada yang 28. Ada heterosis nggak di situ? Ada, Pak. Ada, Pak. Maaf, Pak. Bapak mood. Iya, saya lagi ngobrol sama orang. Sorry. Maaf Pak, di mute katanya. Ya Kak, Teti. Sorry. Ya, nggak ada berarti kan? Nggak ada heterosis kan? Benar nggak? 30. Terus satu tetuanya 25 sama 28. 25 tambah 28 ada 53. 53 dibagi 2 berapa? 26,5. 26,5 dibandingkan dengan 30 lebih besar. 30. Berarti ada Proses. Oke. Udah paham ya? Boleh lanjut ya? Boleh. Nah, ini ada contoh. 12,8 itu kode nomor ini ya, koleksi. Kalau 12 silang 8 berarti itu hasil persilangan tetua nomor 12 disilangkan nomor 8. Begitu juga selanjutnya ada 64, 6 kali 4, 54 itu. Pertanyaan saya, karakter apa pada tongkol jagung ini yang memiliki nilai heterosis? Silakan sebutkan namanya, jawab. Maaf, Pak. Bisa diulang. Pada jagung ini yang nampak ini ya, 12,8 itu nomor tetuanya. Kalau 12 silang 8 itu berarti hasil persilangan atau hibridanya. Begitu juga dengan nomor-nomor yang lain yang di bawah. Kan ada 4 gambar tuh. Ya kan? Pertanyaan saya, karakter apa pada gambar yang kelihatan ini yang memiliki nilai heterosis? Tadi kan udah ngerti heterosis apa. Sekarang coba jelaskan dari gambar ini. Panjang bongkolnya, Pak. Oh, jangan gitu cara jawabnya. Kan saya bilang. Saya, Pak. Natasha, saya juga, Pak. Ada 2 ya, Natasha sama satu lagi Nadila Hayati. Silakan Natasha dulu. Kalau menurut saya itu panjang tongkolnya sama kepadatan biji buahnya itu, Pak. Banyak, makin lama makin banyak gitu. Jadi ada panjang tongkol dan Jumlah biji buah. jumlah biji.
Kalau kalian mendengar jawaban Natasha seperti itu, mengerti nggak? Ngerti, Pak. Sudah ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Oke, Pak. kalau sudah ngerti ya syukur. Seharusnya jawabnya kan dari panjang tongkol. Kenapa panjang tongkol? Panjang tongkol hibrida sekian senti. Ini kan ada nih penggarisnya nih. Ini penggaris bersih yang 30 senti nih untuk sebagai perbandingan. Tapi karena kalian sudah pinter semua, ternyata dengan Natasha jawab seperti itu sudah paham ya. Oke, kalau Nadila? Nadila, Sama, Pak. cuman dua Sama, itu Pak. ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti sama dengan panjang tongkol dan jumlah biji. Dan jumlah biji. Oke, Heeh. sudah paham Jumlah ya. apa isi dari jagung gitu. Ya, biji kan isi dari jagung itu nanti jadi biji jagung. Iya, Untuk Pak. ya, lanjut. Syukurlah kelas ini cepat nangkapnya, jadi saya nggak capek ngajarnya. Lanjut ya. Nanti silakan sebut namanya kalau mau jawab. Apa heterosis di sini? Karakter apa? Siapa yang mau jawab? Pada tanaman cabai ini. Ini kebetulan koleksi pribadi saya. Ini penelitian saya waktu S2. Saya menghilangkan cabai keriting panjang dengan cabai besar. F1-nya seperti ini. Coba jelaskan ke saya seperti jagung tadi. Apa heterosis yang ada di gambar ini? Ini penggaris ya sebagai pembanding. Jadi kalian tahu panjang cabainya berapa. Ini sentimeter. Alif izin menjawab, Pak. Alif izin menjawab, silakan Alif. Situ ada panjang buah dan tebal buah, Pak. Diameter daging. buah kali maksudnya. Iya, Pak. Itu Pak maksudnya, Pak. Ya. Yang lain sepakat sama Alif? Ada yang beda? Mungkin bijinya beda. Jangan yang nggak nampak lah. Kalau biji susah ngitungnya, harus kita belah dulu kalau cabai. Yang nampak aja dulu. Diameter buah. Diameter buah sama dengan si itu berarti. Alif. Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat. Kenapa sepakat? Sedangkan F1 itu cuma 17 cm nih, kira-kira ya. Ini nggak real beneran pas atau enggak, tapi kan ini kira-kira 17 cm. Sementara ini lebih panjang nih, ada yang 19 cm. Kenapa kamu bilang F1-nya heterosis? Alif, coba jelaskan. Kan lebih kecil F1-nya dibandingkan tetua yang ini. Ini 19. Ini cuma 17. Kenapa kalian bilang F1-nya ada heterosis untuk panjang buah? Tapi katanya udah paham heterosis. Kalau saya tanya kayak gitu harus bisa jawab dong. Izin menjawab, Pak Natasha. Silakan Natasha. Kalau menurut saya ini tidak termasuk heterosis, Pak. Kenapa? Karena yang kalau ukuran cabai yang besar C5, sedangkan tingginya juga C120 yang lebih unggul dibandingkan yang persilangannya, Pak. Sepakat sama Natasha yang lain? Sepakat? Sepakat, Pak. Semua? Coba baca lagi pengertian heterosis. Kita heterosis membandingkan apa dengan apa? Hibrida dengan Tetua. Ketuanya. tetua atau apa?
Lupa? Kedua tetua, Pak. Rata-rata. Ya. Kalau heterosis itu ingat, membandingkan hibrida dengan rata-rata kedua tetua. Jadi rata-rata tetuanya berapa kalau untuk panjang buah? Anggap nih 19. Ditambah 9. Bagi 2 berapa? Nggak ada yang bisa ngitung? 14, Pak. Terus, Pak. Hah? 14, Pak. 14 lebih dibandingkan hibridanya 17, mana lebih? Lebih Lebih dari 14. Lebih. Berarti ya heterosis apa enggak? enggak. Heterosis, Pak. Heterosis dong, kan 17 lebih besar daripada 14. Nah, makanya tadi waktu yang jagung, saya minta dijelaskan pakai kayak gitu, tapi ternyata kalian bilang nggak usah. Nah, pas dihadapin yang kayak gini, ragu langsung. Jadi heterosis itu harus membandingkan hibrida dengan rata-rata tetuanya. Gitu. Paham ya? Sekarang diameter buah, ada heterosis apa enggak? Diameter buah. Ambil penggaris, tempelkan ke layar kalian. Hitung diameter 120 berapa, diameter C5 berapa, diameter F1-nya berapa. Coba. Ada nggak di heterosis di situ? Kalau antara F1 dan C110 ada, Pak. Tapi kalau antara C5 dan F1 tidak. Kan saya bilang heterosis itu harus membandingkan dengan rata. Kalau dibandingkan satu-satu gitu bukan heterosis berarti namanya. Izin, Pak. Dan Silakan, Daniel. kalau dari diameternya nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Saya baru ngukur pakai penggaris, Pak. Nah, berapa? 120 berapa? 0, berapa? 120 ini dia 0,3, Pak. 0,3. C5? C5 dia 0,5. 0,5 yang di rata-ratanya berarti 0,64. 0,4, Pak. Nah, yang hibridanya? Hibridanya 0,3, Pak. 0,3. Berarti tidak ada Heterosis. heterosis. Nah, sampai situ paham. Jadi harus real, tidak boleh kayaknya tidak boleh membandingkan dengan satu tetua. Harus dibandingkan dengan rata-rata kedua tetua. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Paham, Pak. Sip. Paham ya? Makanya tadi yang pas jagung saya minta real, dihitung. Gitu. Cuman kalian tadi saya pikir udah ngerti, ternyata masih ada yang ragu. Jadi heterosis paham, saya tanya sekali lagi. Paham? Paham, Pak. Oke, baru bisa lanjut. Nah, kalau tadi kan real nilainya, tapi kalau mau hitung persentasenya, caranya seperti ini. F1 dikurangi rata-rata tetua, dibagi rata-rata tetua, dikali 100%. Dapatlah persentasenya berapa heterosisnya. Ini hanya rumus ya. Jadi kalau kalian baca heterosis itu dalam bentuk persen, ya benar. Karena persentasenya seperti ini hitungnya. Ya, ini kan sama aja. Sebenarnya kan kalau tadi kita ngitung ini dibandingkan sama ini. Kalau sekarang kita hitung persentasenya, ya udah tinggal hitung F1 dikurangi rata-rata tetua, dibagi rata-rata tetua, kali 100%. Ada pertanyaan? Cukup? Pak. Nah, ada lagi istilah heterobeltiosis. Bedanya dengan heterosis,
heterobeltiosis itu F1-nya itu dibandingkan dengan salah satu tetua yang memiliki nilai terbaik. Singkatannya HP, High Parent. Jadi dengan tetua terbaiknya saja. Itu heterobeltiosis. Nah, kalau Nadila sama Natasha tadi di awal, kalau F1 dibandingkan sama 120-nya kalah dia, Pak. Nah, itu kalau perbandingannya seperti itu, berarti perbandingannya untuk melihat heterobeltiosis. Paham? Heterobeltiosis? Paham, Pak. Nah, saya balikkan ke gambar ini. Ada heterobeltiosis nggak di sini? Kalau ada, jelaskan dengan rinci. Ada heterobeltiosis nggak di sini? Jelaskan dengan rinci. Nggak ada yang tahu? Ada, Pak. Silakan, siapa? Berarti kalau nggak ada yang tahu, gagal saya ngajar ini. Nadila ya, silakan Nadila. Kalau menurut saya, Pak, ya pada yang tetua 12x8 itu, Pak. Yang diambil, yang heterogenitasnya, yang dari kerapatan isinya, yang 8. Nah kan yang pada tetua 12 kan isinya agak jarang-jarang gitu kan, Pak. Tapi yang diambil dari tetua yang nomor 8. Jadi hasilnya tuh rapat. Nah, hasil F1-nya rapat gitu. Setelah itu sudah terpilih nih tetua terbaik. Apa lagi yang dilakukan? Dibandingkan dengan F1, Pak. Iya, kan udah terpilih nih 12 sama 8, 8 tetua terbaik menurut Nadila. Ya sudah, Nadila tinggal lihat F1-nya melebihi 8 apa tidak? Iya, melebihi 8. Apanya yang melebihi tadi? Tongkolnya, panjang tongkolnya. Ya, jadi jelaskannya jangan putus-putus Nadila, harus selesai. Maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi panjang tongkol hibrida 12-8 itu katakanlah 32 cm. Ini karena ada lebih dari sini ya. Ini kan 30. Nah, hitung lebihnya nih, anggap aja 2 cm. Sementara yang 8 cuma anggaplah 28. 32 dengan 28 kan lebih bagus yang hibridanya kan? Lebih besar 30. Nah, berarti untuk ini hibrida ini memiliki heterobeltiosis pada panjang tongkol. Gitu Nadila menjelaskannya. Nah, coba yang ini. 5 silang 4. Siapa yang mau jelaskan? Satu orang. Jangan Nadila lagi. Nadila udah pinter dia. Ya Nadila ya. Coba, siapa yang mau coba jelaskan 5 silang 4? Silakan. Ayo, jangan lama-lama. Ini masih banyak slide-nya. Kalian harus paham heterosis, heterobeltiosis. Baru kalian ini. Siapa mau coba? Kak Natasha. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu nomor 5 sebagai induk terbaiknya karena tongkolnya yang termasuk panjang juga jumlah bijinya juga banyak. Udah, sampai situ doang. Aduh. Iya, Pak. Dibandingkan dengan S1, Tang. Oh, dibandingkan dengan yang tetua yang nomor 4, lebih tinggi yang nomor 5 dibandingkan nomor 4. Belum Dan beres. juga Yang apanya hasilnya itu di mana gitu. Misalnya kayak S1-nya.
S1-nya itu lebih unggul dari 5 gitu. Berarti saya nggak berhasil mengajarnya. Kalian nggak bisa jelaskan heterobeltiosis dan heterosis. Gimana lagi cara saya menjelaskannya? Itu baru setengah, Natasha. Kamu baru memilih tetua terbaik. Tapi kan kalau kita mau tahu heterobeltiosis atau heterosis itu kan membandingkan hibrida ini dibandingkan dengan tetua. Kalau dibandingkan dengan rata-rata tetua berarti heterosisnya. Tapi kalau dibandingkan hibrida ini dengan salah satu tetua terbaik, itu namanya heterobeltiosis. Ya, dan paham Natasha? Nggak ada suaranya. Ada. Sudah. Coba ulangi lagi. Natasha, coba ulangi lagi, jelaskan. Ada nggak heterobeltiosis di persilangan yang 5 silang 4 itu? Natasha, silakan. Tunggu Pak, ulangin intinya lagi Pak, saya lupa. Tolong dong yang lain, saya udah mulai seret nih. Tolong ulangi lagi pengertian heterosis, heterobeltiosis. Kalau Izin minum ya. Daniel, tolong Daniel. Daniel, tolong Ya. jelaskan. Yang heterogilitas tadi, Pak. Heterobeltiosis dan heterosis. Kalau heterobiosis, Heterobeltiosis. heterobeltiosis itu kita membandingkan tetua yang memiliki karakter yang bagus atau yang lebih tinggi dengan F1-nya. Kalau heterosis kita bandingkan antara F1 dengan nilai rata-rata tetuanya. Nah, Natasha ada dengar? Natasha? Bentar Pak, bentar. Triposa paham? Pengertiannya paham. Pengertiannya paham, tapi kalau baca dari gambar nggak paham. Kurang Pak. Heterogalitis. Gimana caranya bisa membuat kalian lebih paham? Yang paling gampang pancang tongkol aja yang bisa dilihat ukurannya. Kalau jumlah biji itu harus ngitung pula dulu kita jumlah bijinya. Coba dari pancang tongkol aja coba. diambil tetua nomor 5 dibandingkan dengan Ini heterosis heterobeltiosis belum putus ya nggak bisa lanjut lah. Harus putus dulu. Siapa lagi yang nggak paham? Melinda Rizky paham? Halo?
Udah lumayan paham, Pak. Heterosis dan heterobeltiosis dua-duanya sudah paham, Melinda? Udah paham, Pak. Sudah. Nilawati? Nilawati? Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Teguh sudah paham? Teguh? Sudah unmute itu. Silakan ngomong. Sudah paham belum? Sudah. Coba satu lagi contohkan. Yang 15 hilang 7. Ini terakhir nih. Contohkan yang 15 hilang 7. Ada heterosis nggak di situ? Lalu setelah itu jelaskan ada heterobeltiosis nggak di situ? Silakan. Teguh. Sebelumnya izin Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Yang 15 dan silang 7, Pak. Iya. Kalau untuk dilihat berdasarkan tinggi panjang tongkolnya, yang paling panjang itu untuk label nomor 7, Pak. Untuk memiliki sifat tetua yang terbaik. Kemudian kita akan melihat apakah keturunan F1-nya memiliki sifat heterobeltiosis. Di situ menunjukkan ada, Pak, karena F1-nya menunjukkan lebih tinggi dari tetua terbaik yang label 7 itu, Pak. Panjang tongkol ya, jangan tinggi. Nggak ada orang bilang tinggi tongkol. Kalau heterosisnya? Gu, yang heterosisnya Gu? Sebelumnya itu tingginya nggak nampak, Pak, yang F1-nya, Pak. Tinggi total berapa, Pak? Panjang tongkolnya, Pak. Yang mana? Yang F1-nya, Pak. Anggap aja 30 cm. Ini kan hampir sama rata nih. 30 ya, Pak. Kalau untuk sifat heterosisnya ada juga, Pak, yang dimana dari rata-rata ketuanya F1-nya memiliki nilai lebih tinggi daripada rata-rata ketuanya, Pak. Oke, terima kasih Teguh ya. Udah paham ya? Ya, Pak. Nah, sekarang siapa yang mau jawab untuk di gambar ini ada heterobeltiosis apa tidak? Cepat, jangan lama-lama. Panjang buah aja, satu contoh panjang buah saja. Coba, ada nggak heterobeltiosis? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Silakan jelaskan, Alif. Izin menjelaskan, Pak. Tidak ada heterobeltiosis di situ karena pada tetua terbaiknya yaitu C120 lebih tinggi daripada atau lebih panjang daripada F1-nya, Pak. Oke, terima kasih Alif ya. Nah, yang lain Mbak paham? Sudah paham apa heterosis, heterobeltiosis? Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini untuk mencari persentasenya, sama saja. Yang ini kan heterosis. Nah, yang heterobeltiosis juga gitu. Sama, tinggal F1 kurangi nilai dengan high parent-nya, berarti salah satu tetua dibagi nilai high parent-nya kali 100%. Nah, tadi kan saya sampaikan permasalahannya untuk membentuk birida
kalau mengerjakan dengan tangan berapa capeknya. Ya kan, kalian yang praktikum ke rumah saya merasakan sendiri waktu itu bagaimana repotnya menyilangkan. Begitu juga untuk hibrida jagung. Tetapi ternyata orang sudah mulai mengembangkan, bukan orang ya, sudah lama berkembang. Kalau untuk hibrida jagung, tidak perlu menyilangkan satu-satu pakai pinset gitu-gitu. Enggak. Tanam aja jantan, satu baris, tanam 4 betina, tanam lagi satu baris jantan, tanam 4 baris betina. Begitu selanjutnya sampai full satu lahan kita. Nanti sebelum masa polennya atau tasel atau bunga jantannya yang betina, kan ini kan terpisah kan bunga jantan dan betinanya. Ada yang betinanya itu tongkol, jantan itu tasel kan. Nah, di baris betina ini taselnya akan siap menyerbuki putik, dipangkas ya. Sebelum bunga jantan pada tanaman betina ini siap antesis. Antesis itu tahu kan? Kondisi di mana polen siap untuk menyerbuki putik. Jadi sebelum masa antesis pada baris betina dipangkas. Tujuannya agar tidak diserbuki oleh bunga dia sendiri. Nah, kalau sudah dipangkas artinya tinggal bunga betina kan, tinggal tongkol aja di baris betina ini kan. Benar nggak? Nah, Iya. jadi polennya tinggal yang dari baris jantan. Jadi nanti diserbukilah secara alami. Dari situ sudah terserbuki oleh baris jantan ini, bunga-bunga betina ini, tongkol-tongkol di baris betina ini, jadi tinggal panen, itulah benih hibrida. Jadi nggak perlu satu-satu, nggak perlu. Jadi orang benih hibrida sudah gampang produksinya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kan permasalahan yang tadi itu sudah terjawab kan? Jadi nggak repot sebenarnya kalau produksi benih hibrida jagung itu. Tinggal tanam satu baris jantan didampingi dengan 4 baris betina. Nanti ketika bunga jantan betina ini sudah mau siap untuk pecah atau antesis, dipangkas dulu semuanya. Dah, tinggalkan bunga jantan yang di baris jantan. Nanti secara alami menyerbuki, dibantu angin. Paham? Sudah paham belum? Paham. Nih saya coba share dulu terkait bagaimana di luar negeri sana. Jadi bukan hanya penjelasan di slide saya saja ya. Saya coba tunjukkan ke kalian bagaimana bentar ya. Tuh laptop saya. Apa yang nampak di sana sekarang? Tempat kalian apa yang kelihatan sekarang? Belum ada Pak, masih hitam. Hah? Oh, sudah terlihat Pak. Bagaimana? Masih slide ya? Enggak Pak, udah terlihat tadi Pak. Lihat Pak videonya. Oh, alah. Udah saya close pula. Tar saya ulang dulu. Bentar ya.
Udah terlihat belum videonya? Belum? Masih Masih loading, Pak. loading, Pak. Masih loading. Sudah terlihat, Pak. Sudah? Apa yang terlihat Sudah, Pak. sekarang? Sudah. Gambar apa? Hamparan apa ini? Hamparan tanaman, Pak. Parani. Ini Jagung. jagung, betul. Ini hamparan jagung. Jadi di luar negeri itu orang mau produksi benih hibrida, nggak tahu berapa hektar nih, sangat-sangat luas ini. Mereka kayak gini, ditanam satu baris jantan didampingi dengan 4 betina. Nah, ini proses detaseling, pembuangan tasel, kan tasel yang dibuang pada baris betina. Coba lihat. Masih jalan videonya? Halo? Diam aja, Pak. Videonya nggak jalan. Sekarang masih nggak jalan? Bagaimana? Masih nggak jalan? Masih, Pak. Hmm? Masih, Pak. Nggak jalan, Kak. Walah, ini nih. Semuanya nggak jalan di tempat kalian? Enggak ada. Belum jalan tadi, Pak. Belum ya, tar. Halo, tes? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Aduh, jaringannya di kampus nih. Sekarang masih dengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Tar, saya mau ganti pakai jaringan saya saja. Tar. Saya harus ganti ke sinyal HP. Udah jalan belum videonya? Sudah. Jalan? Jalan nggak? Jalan, Pak. Nah, Nggak delay, Pak. ya nggak apa-apa, agak delay, tapi setidaknya terlihat bagaimana dia melakukan detaseling, yaitu memangkas tasel pada bunga betina, seperti yang saya jelaskan di slide. Tapi yang baris jantan tidak tidak dipangkas.
Yang lain? Jalan nggak video? Jalan. Jalan, Pak. Nah, coba. Ini posnya sekarang gimana posisinya? Ketika saya stop. Posisinya sedang apa nih? Videonya ketika saya stop. Yang mangkas dasar, Pak. Ya, Yang mengambil kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya sekarang. dan Pak. Nah, kursor saya ini sekarang di baris apa nih? Posisinya. Jantan. Jantan ya. Sangat Pak. jelas kan? Jadi ini baris Jelas. jantan, ini baris betina yang sudah di data selling. Data selling itu merupakan pembuangan bunga tasel pada baris betina. Nih, 1, 2, 3, 4. Baru ada jantan, baru betina lagi, yang di belakang sudah dipangkas, yang di depan belum. Ya. Bayangkan sekian ribu hektar ini kalau kalian ngilangin satu-satu. Nah, sekarang orang pakai teknologi ini. Dari dulu sih teknologi ini. Dia pakai 1 baris jantan untuk menyerbuki 4 baris betina. Saya mau nunjukkan itu sebenarnya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Cukup? Paham untuk teknik produksi hibrida jagung? Paham, Pak. Oke. Ini terakhir. Karena saya bilang hibrida itu bukan hanya pada tanaman menyerbuk silang saja. Tanaman menyerbuk sendiri juga menggunakan teknik varietas hibrida. Tapi bedanya, kalau di padi memanfaatkan mandul jantan. Kurang lebih seperti ini penjelasannya. Kalau untuk perakitan varietas hibrida pada padi, kita membutuhkan 3 galur. 3 galur. Yaitu A, B, dan R. A itu galur bandul jantan sitoplasma atau sitoplasmic male steril. Galur B itu galur pelestari atau pemelihara atau maintainer. Tapi B itu bentuknya sama persis seperti A. Bedanya cuma kalau yang A mandul, tidak ada polennya, tidak ada anternya, tidak ada serbuk sarinya. Tapi kalau B ada. Hanya itu aja bedanya. Lalu galur R merupakan galur pemulih kesuburan atau restorer, di mana kalau mau bentuk hibrida padi, kita menyilangkan A itu yang dalam keadaan mandul dengan R. Galur A dan R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung sus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menghilangkan galur A dan galur B. Ya. Kalau kurang lebih seperti ini. Kalau didiagramkan ya, bagannya. Jadi kalau mau menanam atau merakit varietas hibrida, memperbanyak benih hibrida padi, kamu tanam 1 baris A ini, CMS, dia dalam keadaan steril, tidak ada polennya. Sebelahnya tanam R, galur R. Nah, proses penyerbukannya tidak seperti jagung. Kalau jagung tadi kan dibuang bunga jantannya segala macam. Kalau yang padi ini tinggal tanam sebelah-sebelahan. Nanti setelah ditanam sebelah-sebelahan itu
karena CMS itu tidak ada polen, butuh polennya dari R yang ini, tinggal digoyang-goyangkan tanamannya ke A. Dia kayak dibantu nyerbukin gitu. Tapi tidak satu-satu kayak tomat di rumah saya. Jadi satu baris itu langsung menyerbuki baris yang A. Itu caranya. Jadi lebih mudah kan? Tidak seperti menghilangkan tomat di rumah saya harus satu-satu. Nah, yang jadi permasalahan, karena CMS ini dalam keadaan steril, kalau kita mau perbanyak CMSA ini, dia kan nggak ada polennya. Nggak akan bisa selfing kan? Makanya kita butuh B. Nah, A disilang B akan menghasilkan seperti CMS juga. Karena gen intinya sama kan? RF kecil, RF kecil, RF kecil, RF kecil. Yang membedakan hanya di sitoplasmanya. Kalau CMS itu steril, kalau yang maintainer B ini dia normal. Sementara pewarisan sitoplasma itu kalau kita belajar genetika, diwariskan oleh tetua betina. Makanya sitoplasmanya masih dalam keadaan steril. Itu gunanya ada B untuk memperbanyak A. Jadi kalau mau bentuk hibrida lagi, sudah dapat benih ini. Nah, untuk memperbanyak B ya tinggal selfing karena dia normal. Lalu kalau untuk memperbanyak R, tinggal di selfing. Sudah selesai kuliah kita pada hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Boleh dijelaskan ulang Pak, yang bagian ini tadi Pak, gambarnya. Yang mana, Nil? Yang ini Pak, skema persilangan galur ARB ini Pak. Nah, pelan-pelan ya. Saya pakai whiteboard aja ya. Boleh ya? Boleh Pak. Jadi ada galur A. Dia itu steril atau sitoplasmik steril, ditanam dalam satu baris. Nah, ada galur warna apa ya? Biru aja. R ini merupakan galur A dan R ini sudah diuji, dia punya DGU ataupun DGK yang bagus, hasilnya bagus hibridanya. Kalau A silang R ini ditanam dalam baris ini. Saya jelaskan dulu teknik perbanyakannya ya. Nah, biar yang A ini terserbuki, yang baris biru ini digoyang-goyang aja pakai tali. Dari misalkan satu tali megang di sini, satu orang megang di sini, ditarik panjang, digoyang-goyangkan ke arah sini. Jadi polennya nanti menempel di putik-putik di baris A. Nah, itu terjadilah penyerbukan untuk hibrida. Kalau tadi kan jagung gampang. Nah, ini butuh bantuan orang. Itu untuk membentuk hibrida. Sampai sini paham belum? Paham Pak. Nah, paham ya? Ini saya hapus dulu. Aduh, kok semua sih? Aduh, nggak bisa satu-satu ya. Nah, sampai sini udah paham. Nah, saya coba lanjutkan. Karena H ini mandul, dia kan nggak punya polen. Sementara kan tadi udah kita pakai kan benihnya. Kan udah ditanam dalam baris-baris tadi. Nah, kita mau misalkan mau rakit hibrida lagi, mau memperbanyak benih hibrida yang A silang R tadi, kan harus nanam lagi A-nya, nanam lagi R-nya kan? Betul nggak? Sementara memperbanyak benih A, bagaimana caranya? Kalau dia tidak punya polen.
dia mandul, nggak bisa ada anaknya kan? Nah, makanya kita butuh yang namanya B. B ini bentuknya sama persis sama yang si A. Bedanya dia normal. Makanya kalau mau memperbanyak benih A ini harus disilang dulu dengan B. Jadi kalau A silang B, dia bentukannya masih dalam bentuk A. Dapatlah benihnya, tapi dia masih dalam keadaan steril. Di sini nanti benihnya dapat. Ini A silang B dapat benih, ya kan? Tapi benih ini ditanam nanti dia tetap dalam keadaan ini. Karena pewarisan sitoplasma itu dari ibu atau induk betina. Makanya sitoplasmanya masih dalam keadaan steril. Ini paham belum? Kan kita tujuannya mau perbanyak lagi nih. Gimana, Nil? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, makanya butuh udah dapat A ini kan untuk penanaman selanjutnya. B gimana perbanyaknya? Ya tinggal selfing. Kan dia normal, ada polennya, ada putiknya, dapat B. R gimana perbanyaknya? Selfing juga kan? Ya normal. Dapat lagi R. Nanti tinggal silangkan A silang R, dapat lagi hibrida atau F1. Ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, saya rasa sudah cukup perkuliahan pada hari ini. Sekali lagi saya tanya, ada yang mau didiskusikan? Tidak, Pak. Tidak? Ya sudah, kalau begitu, karena tadi dimulai dengan berdoa bersama, pertemuan hari ini juga ditutup dengan berdoa bersama. Silakan, Pak Alif ya. Iya, Pak. Baiklah, karena perkuliahan kita sudah selesai, marilah kita bersyukur atas apa yang kita terima pada hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alif. Saya rasa cukup pertemuan untuk hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.